mengisahkan kisah nyata seorang pemuda yang bernama Christopher, di mana dia memilih meninggalkan kehidupan konvensionalnya dan memilih untuk berpetualang dan menjelajah, menjalani hidup bebas di alam liar Alaska. Setelah Christopher menyelesaikan kuliahnya, dia memutuskan meninggalkan semua yang ia miliki, dimulai dari memotong kartu identitas dirinya, meninggalkan mobil dan membakar semua uang miliknya. Dari sini Christopher memulai petualangannya menuju tempat impiannya, yaitu alam bebas di Alaska. Esok harinya, dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp. Setelah dari situ, dia bertemu dengan sepasang kekasih yang bernama Rennie dan juga Jen, yang memberikannya tumpangan. Di satu malam, mereka memilih untuk berkemah dan berbincang-bincang, di mana yang ternyata, Rennie dan Jen pun adalah seorang yang berpetualang menggunakan mobilnya. Pada malam itu, Rennie dan Jen pun melakukan senam di dalam tandanya. Menyaksikan itu Alex pun merasa tidak nyaman, dan esok paginya, Jen menemukan tulisan dari Alex yang memutuskan untuk pergi. Esok harinya, Alex terus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sambil berharap mendapat tumpangan dari mobil yang lewat. Dan setelah sekian lama, akhirnya dia mendapatkan tumpangan, hingga sampailah Alex di sebuah lahan pertanian gandum. Di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Wenny, di mana Wenny adalah pemilik pertanian gandum tersebut. Di satu malam, Alex sedang mengobrol dengan Wenny, di situ dia bercerita tentang tujuannya ke Alaska. Dan Alex pun meminta untuk diajarkan tentang berburu. Kemudian, Wenny pun menunjuk Kevin untuk mengajarinya berburu. Hingga esok harinya, Kevin pun memberitahu semua teknik berburu dan cara mengolah daging buruan kepada Alex. Dari situ, kemudian Alex melanjutkan perjalanannya dengan menumpang truk kontainer, hingga sampailah dia di satu kota. Di situ, Alex melihat toko peralatan mendayung, dan keesokan harinya, Alex pun pergi ke sungai dan melanjutkan perjalanannya dengan perahu. Hingga pada sore hari, Alex sampailah di perbatasan kota Meksiko, karena Alex melewati perbatasan secara ilegal. Dan tidak memiliki identitas, dia pun ditangkap polisi, dan diinterogasi. Namun akhirnya kemudian dia dibebaskan kembali. Pada akhirnya, Alex melanjutkan perjalanannya dengan menumpang kereta secara diam-diam. Namun, di pertengahan jalan, Alex pun ketahuan dan akhirnya Alex memilih pergi ke pinggir jalan, dan mencari tumpangan lagi. Pada satu pagi, terlihat Jen yang sedang mengejar anjingnya yang lari. Di situ Jen melihat tas yang ia kenali, dan Jen pun bertemu kembali dengan Alex. Malam harinya Jen dan Rennie mengajak Alex untuk menonton konser gadis cantik, yang bernama Tracy. Pagi harinya, Tracy mendatangi Alex dan mengajaknya berjalan-jalan ke Bukit Keselamatan. Di situ, diam-diam Tracy terus memandangi Alex, dan mulai menyukainya. Dari situ Tracy dan Alex pun sering pergi berdua, yang membuat Tracy semakin mengagumi Alex. Namun esok harinya, Alex menemui Tracy untuk berpamitan, yang membuat Tracy patah hati. Kemudian pergilah Alex yang diantar oleh Jen. Suatu hari, ketika Alex sedang mengisi air di sebuah pom bensin, dia didatangi seorang kakek-kakek yang bernama Ron. Di situ, Ron berniat mengantar Alex ke tempatnya berkemah. Dan kemudian Ron mengajak Alex ke rumahnya. Di situ, Ron curhat bahwa ia adalah seorang veteran tentara, dan kini dia menjalani hidupnya sendirian, dikarenakan istri dan anaknya meninggal saat dia sedang bertugas. Di sini Ron dan Alex pun menjadi semakin dekat dan akrab, hingga di saat Ron mengantar Alex ke stasiun. Ketika Alex hendak turun, Ron pun mengungkapkan perasaannya, bahwa ia ingin Alex menjadi anak angkatnya, namun Alex berkata, biar nanti kita bicarakan lagi, setelah aku kembali dari Alaska. Setelah hampir 2 tahun lamanya, Alex pun sampai di Alaska pada musim dingin. Di situ Alex terus berjalan mencari tempat untuk dia tinggal, hingga sampailah ia di pinggir sungai dan menggantungkan topinya sebelum dia menyeberangi sungai itu.
Setelah sekian lama Alex berjalan, di sebuah bukit dia menemukan bus yang sudah tak terpakai. Di situ pun, dia langsung memasuki bus itu. Ternyata bus itu nampak seperti bekas tempat tinggal seseorang yang sudah lama ditinggalkan. Namun, Alex merapihkan dan menjadikan sebagai tempat tinggalnya. Di malam harinya, Alex memutuskan untuk makan dan menuliskan semua yang dialaminya ke dalam buku. Di sana dia merasa sangat bahagia dan sangat menikmati kebebasan kehidupan di alam Alaska yang menjadi tujuan hidupnya. Di pagi hari, Alex mencoba untuk berburu rusa. Namun dia membatalkannya, karena ternyata rusa itu memiliki anak yang masih kecil. Musim dingin pun berlalu, tibalah musim semi. Di sini Alex sangat menikmati kehidupannya di alam. Dia berburu, kemudian memasak buruannya untuk bertahan hidup. Di satu hari, ketika Alex sedang mencari buruan, dia pun bertemu dengan seekor rusa yang sangat besar kemudian. Alex pun bergegas melihat catatan yang dulu diajarkan Kevin, dan segera mempraktekannya. Dia pun mengolah daging rusa itu, seperti apa yang diajarkan oleh Kevin dulu, namun, Kevin melakukan kesalahan, hingga dagingnya pun dipenuhi oleh ulat. Dengan rasa kecewa, Alex pun membiarkan daging rusa itu dimakan oleh serigala. Pada akhirnya Alex menyesali perbuatannya itu, dan menganggapnya sebagai tragedi. Setelah sekian lama menghabiskan waktunya di Alaska, Alex pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun ketika dia sampai ke pinggir sungai, kondisi sungai itu sudah tidak mungkin dilalui, hingga Alex pun memutuskan untuk kembali ke bus tempat tinggalnya. Dan kembali menuliskan segala yang ia alami. Lalu memutuskan untuk kembali tinggal di situ. Di satu ketika, dikarenakan itu, Alex pun mencoba mencari makanan dari tumbuhan di sekitarnya, untuk memakannya. Namun ternyata, setelah Alex mencari data di buku, ternyata dia salah memakan tumbuhan, yang ternyata tumbuhan yang dimakannya, adalah salah satu tumbuhan yang beracun, yang bisa menyebabkan kelumpuhan dan mematikan. Alex pun menangis, menyesal telah memakan tumbuhan beracun itu. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari dilalui, Alex semakin terlihat pucat dan tak berdaya. Hingga pada akhirnya dia pasrah dan menunggu ajalnya tiba. Film pun berakhir. Film dibuat berdasarkan catatan-catatan Alex yang ditemukan oleh pemburu liar, bersamaan dengan ditemukannya Alex yang sudah tak bernyawa lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya guys.